Pada hari ini ya Senin, saya dapat menyampaikan bahwa TSK terdakwa pada hari ini DRL sudah kita terima pelimpahannya hari Jumat. Jadi Doti juga ingin menanyakan siap-siap aja untuk pasal TPPU karena ini sangat jelas gamblang bisa dijumpai di kasusnya DRL. Untuk DRE, saran Doktif siapkan mental kamu ya karena kamu pun pasti akan terseret. Perseteruan antara Dr. Rijatli dan Dr. Samira yang dikenal sebagai Doktif kini memasuki babak yang semakin serius. Setelah melalui rangkaian proses hukum yang cukup panjang, perkara ini bersiap melangkah ke meja hijau dengan agenda sidang perdana yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat. Laga tersebut menyusul rampungnya proses pelimpahan tahap 2, yakni penyerahan tersangka beserta barang bukti dari pihak penyidik kepada jaksa penuntut umum. Dengan selesainya tahapan itu, proses hukum pun resmi memasuki fase berikutnya. Sementara itu, Rijatli yang sebelumnya menjalani penahanan di Polda Metro Jaya, kini telah dititipkan oleh Kejaksaan Negeri Kota Tangerang ke Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang. Di tempat itulah ia akan menjalani masa penahanan sembari menanti jadwal persidangan resmi digelar. Menariknya, untuk menangani perkara yang menyita perhatian publik ini, Kejaksaan Negeri Kota Tangerang telah membentuk tim jaksa penuntut umum khusus yang beranggotakan 7 orang. Tim tersebut merupakan gabungan jaksa dari Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi yang nantinya akan mengawal jalannya proses persidangan hingga tuntas. Lantas seperti apa komentar Doktif selaku pelapor menyikapi persidangan yang sudah di depan mata ini? Pada hari ini ya Senin, saya dapat menyampaikan bahwa TSK terdakwa pada hari ini DRL sudah kita terima pelimpahannya hari Jumat, yang mana pada hari Jumat itu dinyatakan tahap 2. Tahap 2 itu adalah pelimpahan penyerahan tersangka dan barang bukti. Nah, jadi dari hari Jumat sore DRL setelah dari Cilegon diterima di sini karena berkas perkara sudah kita nyatakan P21 sehingga yang bersangkutan diserahkan oleh penyidik kepada jaksa peneliti. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan kemarin sudah terang benderang semua dan semua juga sudah diakui oleh DRL. Kemudian kondisi yang pada saat itu dalam kondisi sehat. Sore itu kita langsung limpahkan berkas perkara di pengadilan melalui sistem namanya e-berpadu. Kemudian dari sistem dari pelimpahan berkas perkara tersebut masih dilakukan verifikasi. Hari ini pun akan masih dilakukan verifikasi dan menentukan jadwal persidangan. Biasanya 7 hari dari kita limpah berkas sampai jadwal persidangan. Ketika sudah ditentukan jadwal persidangan maka akan dilakukan penetapan oleh Pengadilan Negeri Kota Tangerang. Sudah, jadi Kejari Bapak Kepala Kejaksaan Negeri sudah langsung menunjuk tim sebanyak 4 orang dari P16A di Kota Tangerang. Jadi jumlah keseluruhan JPU yang akan bersidang nanti 7 orang. 3 dari Kejati, 4 orang dari Kejaksaan Negeri. Yang katimnya adalah Kasubsi. Kalau perlu jangan 4 deh jaksa. Kalau perlu 6 deh. Kayaknya ngadepin manusia satu ini nggak 4 deh. Ya, menghadapi manusia satu ini harusnya 6 ya karena sangat manipulatif. Nanti Doktif akan kasih tahu clue-cluenya ya biar jaksa ini bisa membabat habis. Tapi kalau 4 kurang. Jadi satu mulutnya Soneo itu harus ditutup dengan 2 atau 3 orang jaksa. Ya, jadi sulit ini kalau cuma 4 kayaknya agak berat jaksanya. Jadi kalau misalnya 6 lah ini bagus banget. Karena mulutnya Sunio itu kayaknya kalau cuma ditutup sama disumpal sama 4 jaksa kurang. Ya, sangat manipulatif. Jadi nanti Doktif akan tunjukkan mungkin jaksanya sendiri akan geleng-geleng kepala ini mengalahkan kasus yang jauh lebih besar. Jadi ini untuk tahap kedua. Jadi sudah P21 kemarin, sudah dinyatakan P21, berkas dari penyidik sudah lengkap, sehingga sekarang kita melangkah ke tahap 2. Tahap 2 itu pemberkasan di jaksa. Ya, nah jadi kemarin saudara tersangka DRL ini dipindahkan tahanan ya dari Polda Metro Jaya ke Kejati Banten pada saat itu ya, di Serang kalau nggak salah. Di Serang pemberkasan ya kan, dan hari Jumat beliau dipindahkan ke lapas
Tangerang Kota. Jadi sekarang posisinya di Lapas Tangerang Kota. Kemarin Doktif lihat ada kehadiran istrinya dari DRL, DRE, ya, yang ikut mendampingi. Cuman pada saat perpindahan menuju ke Lapas Tangerang Kota nggak didampingi. Jadi hanya dia bersama dengan lawyernya saja. Gitu. Menjelang persidangan yang tinggal menghitung waktu, tensi konflik antara Doktif dan Richard Lee justru semakin memanas. Di titik ini, Doktif belum menunjukkan tanda-tanda akan meredam langkah hukumnya. Sebaliknya, ia mengaku masih terus menelusuri pihak-pihak yang dianggap memiliki keterkaitan dengan Richard Lee. Sorotan terbaru diarahkan kepada istri DRL, Reni Effendi. Doktif menyebut ada dugaan keterlibatan yang berpotensi mengarah pada perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia mengklaim memiliki bukti kuat untuk memperluas lingkaran pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Dokter yang dikenal dengan topeng di wajahnya itu menegaskan bahwa penyelidikannya tidak berhenti pada Richard Lee seorang. Menurutnya, siapapun yang diduga menikmati aliran dana dari aktivitas yang dianggap bermasalah bisa ikut terseret dalam proses hukum. Untuk TPPU, ya, jadi Doti juga ingin menanyakan siap-siap aja untuk pasal TPPU karena ini sangat jelas, gamblang, bisa dijumpai di kasusnya DRL. Kalau untuk menarik dokter siapa namanya? Istrinya dokter Richard, dokter Reni kami belum lihat arah di sana ya. Yang dipersoalkan dalam perkara dokter Richard ini kan cuma undang-undang kesehatan dan perlindungan konsumen. Ya, semua yang ada dugaan fitnah, ada hoax atau bohong gitu kan, itu dokter sedang mempertimbangkan dan menyiapkan langkah-langkahnya karena kan ini sudah kemana-mana gitu kan, merusak reputasi dia, nama baik dia, mengganggu kenyamanan, ketenangan keluarganya gitu kan, seperti itu kan. Dan kami melihat bahwa ada motif yang ingin merusak reputasi beliau. Untuk DRE, saran Doktif, siapkan mental kamu ya, karena kamu pun pasti akan terseret ya. Kalau kamu tidak mau mengembalikan ya apa yang sudah kamu dapatkan ke masyarakat, maka negara yang akan memiskinkan, dan itu adalah sesuatu yang akan Doktif perjuangkan hingga tetes darah penghabisan. Tidak berhenti pada dugaan TPPU semata, tekad Doktif untuk mengusut perkara ini hingga ke akar-akarnya disebut bukan sekadar ancaman atau pernyataan di hadapan publik. Ia bahkan mengaku tengah menyiapkan langkah hukum lanjutan yang diyakini akan kembali memperpanjang daftar pihak yang terseret dalam pusaran konflik tersebut. Nama Reni Effendi, istri dari DRL, kembali terucap dari mulut Doktif usai dikaitkan dengan pasal 55 KUHP mengenai keturutsertaannya dalam suatu perbuatan pidana. Dugaan itu muncul karena Reni disebut ikut terlibat dalam aktivitas penjualan program yang selama ini dipermasalahkan. Tak hanya itu, Doktif juga mendorong agar aparat penegak hukum mengambil langkah yang lebih tegas terhadap aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Bahkan, secara terbuka ia meminta agar sejumlah aset milik Richard Lee, termasuk kendaraan mewah Rolls-Royce yang kerap menjadi simbol kemewahannya, turut dilakukan penyitaan sebagai bagian dari proses hukum yang berjalan. Jadi yang Doktif akan pertanyakan kepada penyidik, bahkan mungkin akan membuat LP baru atau akan muncul sprindik baru, itu adalah pasal 55, turut serta dari istrinya ya, menjual produk yang sudah terkontaminasi dan berbahaya, menjual produk yang menipu masyarakat ya. Jadi DRE itu juga seharusnya terlibat ya, dan juga pasal TPPU di mana ratusan miliar uang yang didapatkan oleh DRL ini dipergunakan untuk membeli berbagai macam properti maupun kendaraan Rolls-Royce yang selalu dia pamerkan ke depan masyarakat, dan seharusnya itu dikembalikan ke masyarakat atau disita negara. Jadi Doktif ingin kasus ini, pelaporan Doktif terhadap DRL itu menjadi role model ya, dan memberikan efek jerat terhadap owner-owner skincare lain yang suka flexing ya, yang suka pamer, apalagi jualannya apa, jualan dari produk yang nipu masyarakat.
Perjalanan Doktif hingga berada di titik ini tentu bukan sesuatu yang terjadi dalam semalam. Di balik berbagai pernyataan dan langkah hukum yang kini menjadi sorotan, ada proses panjang yang telah ia lalui selama berbulan-bulan. Semua berawal dari laporannya terkait dugaan overclaim atau ketidaksesuaian kandungan pada produk perawatan kecantikan yang dipersoalkannya. Dari situlah polemik ini terus bergulir, berkembang menjadi konflik hukum yang semakin besar dan menyita perhatian publik. Setelah kurang lebih 1 tahun berjalan, perkara tersebut kini memasuki fase yang dianggap paling menentukan. Untuk pertama kalinya, Doktif berpeluang berhadapan langsung dengan Richard Lee dalam proses persidangan. Momen ini jelas menjadi sesuatu yang telah lama dinantikan oleh Doktif. Ia mengaku siap menghadapi seluruh proses yang akan berlangsung di ruang sidang dan bertekad mengawal perkara tersebut hingga memperoleh kejelasan hukum. Sebagai bentuk keseriusannya, Doktif bahkan menyatakan akan melibatkan Komisi Yudisial untuk ikut melakukan pengawasan. Langkah itu diambil karena ia berharap seluruh proses dapat berjalan secara terbuka, objektif, dan jauh dari berbagai spekulasi yang selama ini berkembang di tengah publik. Sangat siap, bahkan Doktif berharap sampai keputusan diberikan oleh Majelis Hakim yang mulia, saudara DRL jangan pernah mengakui. Ya, jangan pernah mengakui bahwa DRL pernah menjual produk yang berbahaya agar hukumannya lebih berat. Ya, karena tidak ada pengakuan itu akan membuat hukumannya lebih berat. Itu sudah kasih clue-nya ya. Jadi kalau kamu tidak mau mengakui itu lebih bagus. Pastinya nggak cuma Doktif, bahkan Doktif juga akan melibatkan yang namanya Komisi Yudisial. Sama seperti yang sudah Doktif lakukan di Pra-Peradilan Jakarta Selatan. Ya, di situ Doktif jelas meminta Komisi Yudisial untuk mengawal para hakim. Ya, kalau kemarin di Prapit hakimnya cuma 1, ya. Nanti kita di Tangerang kemungkinan hakimnya ada 3, sehingga Doktif meminta Komisi Yudisial untuk mengawali kinerja para hakim di Pengadilan Negeri Tangerang. Pernyataan terlapor tuh nilainya 0 di mata hukum, ya. Pernyataan saudara terlapor itu di mata hukum nilainya 0. Kita lagi berhadapan ini hukum ya. Fakta dan data buktinya menunjukkan apa? Fakta menunjukkan bahwa memang saudara DRL menjual produk yang berbahaya. Ya, jadi dan yang menyatakan itu bukan pribadi Doktif atau masyarakat yang lain. Yang menyatakan produk dari saudara DRL itu berbahaya dan tidak memiliki izin edar, ya, bahkan merelabeling. Jadi merelabeling itu artinya tidak ada izin edarnya, ya, itu bukan Doktif. Tapi itu adalah BPOM, instansi pemerintah. Jadi sekali lagi jika ingin menyalahkan bukan menyalahkan Doktif, tapi silahkan Anda DRL menyalahkan atau melaporkan BPOM. Karena yang menyampaikan bahwa DRL menjual produk berbahaya dan tidak ada izin itu adalah BPOM. Kali ini ia membuka sebuah posko pengaduan khusus bagi masyarakat yang merasa pernah menjadi korban Dr. Richard Lee. Langkah tersebut langsung menarik perhatian banyak orang, terutama di tengah panasnya konflik yang hingga kini masih terus bergulir. Namun bagi Doktif, membuka posko aduan bukanlah hal baru. Sebelumnya, ia juga sempat melakukan hal serupa sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan maupun dugaan kerugian yang mereka alami. Lewat posko itu, Doktif mengaku ingin memberikan ruang bagi para korban agar bisa bersuara dan mendapatkan pendampingan. Ia berharap masyarakat yang selama ini merasa dirugikan tidak lagi takut untuk melapor dan memperjuangkan hak mereka. Kalau untuk ini kan baru dimulai sekarang ya, baru kita buka kontaknya. Tapi sebenarnya kalau untuk yang sebelum ini sudah cukup banyak. Tapi kadang-kadang Doktif sendiri nggak menghitung satu persatu. Jadi kadang-kadang staf juga, dok ini ada lagi. Jadi cukup banyak. Cuman tidak terintegrasi menjadi satu laporan. Nah akhirnya kita berinisiatif sepertinya harus ada dalam satu laporan seperti ini. Cukup banyak, pastinya ribuan seharusnya. Korbannya ratusan ribu karena produk yang terjual kan juga sudah ratusan ribu. Dan ini kan termasuk delik formil ya. Dan delik formil kan tidak perlu ada korban. Jadi sebenarnya laporan ini pun seharusnya tidak perlu ada korban. Yang jelas sudah ada bentuk penipuannya di situ, ya sudah bisa dilaporkan. Seperti itu. Jadi korban itu hanya untuk tambahan aja sebenarnya ya. Ada juga yang seperti itu, tapi kita tidak pantau ya. Tapi yang jelas mereka bilang bahwa sudah ada perbaikan, alhamdulillah, tapi terjadi kerusakan karena penggunaan produk tersebut.
Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.